Malam itu, bulan sabit memudar di balik awan jelaga, melukis siluet makam kuno rawa bangkai dengan nuansa horor yang kelam dan menyesakkan. Arga, pemuda yang dipaksa hutang dan keberanian semu, melangkah melewati gerbang besi yang berkarat. Bau tanah basah dan lumut tua menyambutnya seperti pelukan dingin dari kematian. Ia membawa senter usang. Cahayanya hanya mampu menembus fatamorgana kabut tebal yang merayap di antara nisan-nison yang miring dan retak. Saksi bisu ratusan kisah yang telah lama membeku. Setiap langkahnya terasa seperti pengkhianatan terhadap kesunyian abadi. Tugasnya sederhana, mengambil bungkusan kain dari bawah pohon beringin tunggal di tengah kompleks. Namun kengerian atmosfernya jauh melampaui imajinasi terburuknya, membuat darahnya berdesir dingin. Bukan karena udara malam yang menusuk, melainkan karena kesadaran primal bahwa ia telah melewati batas tak terlihat antara alam hidup dan kekuasaan. Para arwah yang terkurung dalam kafan, hati nuraninya berbisik keras, mengingatkan akan legenda urban yang menceritakan bahwa di makam ini waktu berjalan mundur dan kematian tidak pernah tidur, melainkan hanya menunggu dengan sabar untuk menuntut penghormatan yang layak. Semakin jauh ia menyusup ke jantung kuburan, semakin intens tekanan tak kasat mata yang mencekik paru-parunya. Nisan-nisan tua berdiri tegak seperti gigi-gigi monster yang ompong. Beberapa di antaranya telah roboh dan ditelan akar-akar beringin yang menjulur tebal laksana urat nadi bumi. Arga mencoba mempertahankan nalar, meyakinkan diri bahwa suara gemerisik yang ia dengar hanyalah gesekan dahan kering atau tikus got yang berkeliaran. Namun naluri purbanya berteriak bahwa ia sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat. Roh-roh yang keberadaannya teraba melalui udara yang tiba-tiba terasa berat dan manis seperti dupa yang terbakar lama. Ia tiba di sebuah area yang paling terawat sekaligus paling menakutkan, di mana sebuah makam tanpa nama ditandai oleh gundukan tanah yang masih tampak baru. Di sanalah ia pertama kali merasakan anomali akustik yang menusuk. Bukan lagi desauan angin, melainkan bunyi yang jelas, berat, dan monoton. Seruk, seruk, seperti kain katun tebal yang terseret di atas kerikil. Sebuah melodi kematian yang dimainkan oleh sesuatu yang tak memiliki kaki untuk melangkah, melainkan hanya kain pembungkus yang tak terurai. Bunyi seretan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan total yang jauh lebih mengerikan daripada kebisingan apapun. Seolah-olah seluruh fauna malam, dari jangkrik hingga kelelawar, tunduk pada kehadiran entitas superior yang baru saja menyatakan teritorinya. Arga membeku di antara dua makam marmer yang dihiasi patung malaikat yang kepalanya telah hilang dimakan usia. Senternya bergetar hebat di tangan, membuat bayangan di sebayak menjadi penari gila yang memperolok ketakutannya. Dari balik sebuah pohon Kamboja yang bunganya gugur memutih di tanah, ia melihatnya, sebuah gumpalan putih yang kontras dengan kegelapan pekat, berdiam diri, seolah menunggu perintah kosmik untuk bergerak. Itu adalah bentuk yang salah, bentuk manusia yang telah dibungkus dan diikat erat, meninggalkan hanya cekungan mata yang tak bersinar dan lipatan kain yang menjerat, menegaskan bahwa ia adalah jenazah yang bangkit dalam kemarahan, atau mungkin keputusasaan untuk mencari kebebasan dari ikatan kafan yang kejam. Kemudian gerakan itu datang,
mendobrak logika fisika dan semua pemahaman rasional tentang pergerakan tubuh. Pocong itu tidak berjalan, bahkan tidak melayang. Ia melompat dengan dorongan yang kuat dan menyeramkan dari kedua kaki yang terikat. Ia melesat ke udara, mendarat dengan bunyi zuga yang berat dan bergetar, lalu segera melompat lagi, menciptakan ritme melodi yang cepat, teratur, dan kejam. Zug, zug. Lompatan itu adalah intisari dari kengerian. Karena gerakan yang seharusnya canggung dan terbatas itu justru menjadi sarana mobilitas yang menakutkan dan cepat. Memangkas jarak antara mereka dalam hitungan detik. Kain kafannya yang kotor dan kompeng-kemping tampak seperti bendera yang dikibarkan oleh kematian. Sementara simpul tali di bagian atas kepala tampak seperti wajah yang membengkak dan terdistorsi. Wajah terakhir yang dilihat makhluk itu. Sebelum jiwanya terperangkap di antara dunia, panik yang mencekiknya membuat Arga kehilangan kendali atas kakinya. Ia berbalik dan lari, menabrak nisan-nisan kecil tanpa memedulikan arah. Hanya didorong oleh naluri bertahan hidup yang paling primitif. Namun, suara lompatan pocong itu tidak berkurang, melainkan justru semakin keras dan cepat, seperti palu godam yang menghantam bumi tepat di belakangnya. Dalam momen keputusasaan yang absolut, saat ia tersandung di atas akar beringin dan jatuh tertelungkup, ia merasakan hembusan udara dingin yang busuk dan manis. Hanya beberapa inci dari tengkuknya pocong itu telah berada tepat di atasnya, siap untuk melakukan lompatan terakhir yang akan mengakhiri semua kengerian dalam kepasrahan total. Ketika ia menatap ke atas melalui sela-sela kain kafan kotor itu, ia tidak melihat amarah, melainkan kesedihan yang tak terucapkan. Sebuah jeritan keabadian yang terperangkap. Ia tidak melawan, tidak berteriak, melainkan hanya membisikkan permohonan maaf atas keangkuhannya memasuki wilayah yang seharusnya suci, mengakui bahwa ia telah mengganggu tidur abadi sang arwah. Permohonan maaf dan pengakuan kerendahan hati yang tulus itu, entah bagaimana, menciptakan jeda spiritual. Pocong itu berhenti. Gerakan kejamnya membeku di udara, seolah-olah pengakuan akan batas-batas suci lebih efektif daripada teriakan ketakutan apapun. Arga tidak lagi melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai peringatan visual tentang kerapuhan hidup dan pentingnya rasa hormat terhadap akhir yang tak terhindarkan. Ia merangkak menjauh tanpa berani menoleh ke belakang, meninggalkan kuburan itu dengan jiwa yang compang-camping. Sementara bungkusan yang harusnya ia ambil kini terasa tidak berarti dibandingkan dengan pelajaran yang ia terima. Ia keluar dari batas makam, menyadari bahwa ketakutan terbesar yang ia hadapi bukanlah hantu berkain kafan yang melompat, melainkan arogansi manusia yang seringkali lupa bahwa ada dimensi di luar kekuasaan mereka, dan bahwa setiap langkah di atas tanah yang menaungi orang mati harus dilandasi oleh kesadaran akan kerendahan hati dan penghormatan yang mendalam.